Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya agar bisa hadir dalam presentasi kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan perencanaan tenaga kerja atau manpower planning. Nah, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk anggota kelompok 1 dari mata kuliah sumber daya manusia. Yang pertama ada Richard, yang kedua ada Setiawati Ningsih, yang ketiga saya sendiri, Sandra Ziva Hendriani, dan yang keempat ada Siti Nur Indriani, dan yang terakhir ada Yani Nur Solihah. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa sih arti dari manpower planning tersendiri. Untuk manpower planning sendiri adalah proses pengenalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai atau berkualitas dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi dalam arti lain itu manpower planning tersendiri adalah suatu perencanaan atau persediaan sumber daya manusia yang ditujukan untuk perusahaan agar bisa membantu tujuan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut tercapai dengan memiliki kualitas dan kompeten, jadi yang bagus gitu. Nah, untuk mendapatkan kualitas yang terbaik ini, biasanya Human Resource atau HRD mendapatkannya dengan beberapa tes yang telah ditentukan, gitu. Selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan manpower planning. Yang pertama yaitu menentukan tujuan perencanaan tenaga kerja. Nah, dalam artian di sini menentukan tujuan perencanaan tenaga kerja, jadi langkah awal yang perlu diambil oleh suatu perusahaan dalam menentukan tujuan perencanaan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja juga bisa berupa menaikkan produksi dan tingkat penjualan, penerapan teknologi baru, sampai ekspansinya produk perusahaan. Selanjutnya di sini ada poin B, melakukan pemetaan sumber daya manusia. Nah, setelah menentukan tujuan perencanaan tenaga kerja, tahap selanjutnya tim HRD atau Human Resource akan melanjutkan tahapan perencanaan tenaga kerja berikutnya dengan melakukan pemetaan terhadap sumber daya manusia yang tersedia. Nah, biasanya pemetaan ini tuh dilakukan mulai dari analisa program data demografisnya yang terdiri dari jumlah, gaji, usia, dan jabatan. Adapun terkait kinerja para kandidat masuk ke dalam proses analisis gitu. Selanjutnya ada memperhitungkan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nah, jadi memperhitungkan sumber daya manusia itu menjadi tahapan yang cukup penting bagi perusahaan tersebut karena pada tahapan ini HRD akan menyesuaikan jumlah kemampuan apa saja yang perlu ada dalam rencana pengembangan perusahaan. Jadi sesuai kebutuhan gitu loh, kalau misalkan kita lagi ngebutuhin A, ya disiapannya A, sedangkan kalau misalkan butuhnya B, jadi kita nyiapin yang B gitu. Selanjutnya di sini ada perencanaan tenaga kerja mulai memasuki tahap penetapan. Nah, di sini HRD sudah disetujui oleh seluruh departemen, lalu menentukan rencana terkait tenaga kerja untuk jangka waktu setahun ke depan gitu. Jadi rencana tersebut itu meliputi penentuan biaya untuk rekrutmen sampai seberapa besar gaji yang akan diberikan kepada pekerja gitu. Jadi HRD menentukan secara pasti untuk 1 tahun ke depannya sumber daya manusia ini tuh bakal digimanain gitu, dari mulai gaji dan lainnya. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan rekrutmen pun dimulai dari HRD sebelum yang telah menentukan lebih dulu terkait metode yang hendak digunakan untuk melakukan rekrutmen atau tes-tes sebagainya gitu. Seperti jenis pekerjaan yang diperlukan, keterampilan yang harus dimiliki, dan pengalaman yang sesuai dengan jenis pekerjaan.
Jadi di sini tuh tahap ini HRD menentukan kemampuan apa sih yang dimiliki oleh si sumber daya manusia ini. Jadi kan kebanyakan juga kalau misalkan nggak sesuai hasil pekerjaannya juga tidak akan efektif gitu. Selanjutnya di sini ada memperhatikan kesenjangan keterampilan. Dalam artian, ketenaga kerjaan itu yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Langkah selanjutnya, kita akan melihat nih dan memperhatikan adanya kesenjangan di antara para karyawan yang terampil dan kurang terampil gitu. Jadi biasanya yang kurang terampil akan dikasih apa namanya? Dikasih pelatihan lagi agar lebih terampil. Nah, selanjutnya ada pelatihan untuk tenaga kerja. Pelatihan untuk tenaga kerja itu sendiri dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan keterampilan yang terjadi di antara karyawan. Nah, hal ini juga akan memberi dampak positif bagi perusahaan karena karyawan yang ikut pelatihan itu bisa mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang baru, seperti yang sudah dijelaskan tadi di poin yang F. Selanjutnya, tahapan manpower planning itu ada evaluasi. Segala sesuatu, acara atau apapun lebih baik ada evaluasi karena untuk agar bisa lebih baik lagi gitu untuk acara selanjutnya gitu. Nah, evaluasi ini tuh fungsinya untuk mengetahui di mana kekurangan dan kelebihan dari prosedur perencanaan tenaga kerja. Pada tahapan ini diketahui proses perencanaan tenaga kerja memiliki pengaruh atau tidak terhadap perkembangan perusahaan. Selanjutnya di sini ada tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk tujuannya tersendiri yaitu meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Selain itu, dapat ditingkatkannya kemampuan keterampilan dan sikap para karyawan atau anggota perusahaan tersebut, sehingga agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran program atau tujuan organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tujuan menurut Kurzweil. Nah, yang pertama, tujuannya itu membuat kebijakan dan pertimbangan. Nah, jadi tujuan manajemen tersendiri adalah untuk membuat sebuah perusahaan memiliki suatu motivasi kerja yang tinggi, maka dibutuhkan nih suatu kebijakan di mana memberi pertimbangan yang kemudian diputuskan oleh pihak manajer. Selanjutnya di sini tujuan yang kedua membantu perusahaan untuk mencapai tujuan, yang ketiga memberikan suatu dukungan, yang keempat menyelesaikan masalah, dan yang kelima sebagai media komunikasi terbaik. Selanjutnya, di sini ada karakteristik dari manpower planning. Tujuan pertama, yaitu dengan berorientasi pada masa depan. Jadi kita ngelihat nih ke depannya, 1 tahun ke depannya tuh bakalan kayak gimana, gitu. Dan yang kedua, proses keberkelanjutan. Untuk perencanaan SDM tersendiri itu nggak bisa cuma sekali gitu. Untuk mendapatkan kualitas yang bagus, ada di beberapa suatu perusahaan, jadi dilakukan secara berulang, misalkan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, sesuai kemampuannya gitu. Selanjutnya, pemanfaatan SDM secara optimal. Dan yang terakhir ada penentuan permintaan dan penawaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor manpower planning. Untuk faktor pertama, yaitu ada kapasitas produksi dan perkiraan penjualan yang optimal. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya manusia dan material yang secara optimal bergantung pada kondisi kerja, skema bonus, rencana intensif yang sesuai, program pelatihan, dan motivasi. Nah, yang ketiga ada motivasi berbanding, lurus terhadap tingkat kinerja dan berbanding terbalik dengan kapasitas tenaga kerja. Dan yang terakhir, faktor terakhir ini, jika jam kerja produktif yang hilang lebih sedikit, maka jam produktif yang tersedia akan semakin sedikit, dengan tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan semakin sedikit. Selanjutnya, di sini ada keuntungan diadakannya manpower planning dalam suatu organisasi atau perusahaan. Keuntungan yang pertama itu manpower planning dapat memastikan penggunaan sumber daya manusia yang tersedia secara optimal. Jadi kan
misalkan di suatu perusahaan dikasih tugas untuk mengerjakan 100 barang. Nah, 100 barang itu biasanya dikerjakan oleh 10 orang. Tetapi di situ karena masih bekas pengerjaan yang lama, jadi lebih. Nah, yang lebih itu tuh dikurangin gitu, biar nggak berlebihan untuk SDM-nya. Jadi nggak sia-sia juga. Dan yang selanjutnya, yang kedua ada berguna baik untuk organisasi maupun bangsa. Dan yang selanjutnya, kegiatan ini tuh menghasilkan fasilitas untuk mendidik orang dalam organisasi. Karena suatu pekerjaan itu bakal mempengaruhi terhadap seseorang yang asalnya sifatnya A, bakalan berubah jadi B. Selanjutnya, kegiatan ini membawa perkembangan ekonomi yang cepat dan meningkat, mobilitas geografis tenaga kerja. Gitu. Mungkin sekian untuk materi Manpower Planning, dan adapun kesimpulan dari materi ini, yaitu jadi perencanaan sumber daya manusia itu dapat membantu suatu perusahaan untuk menemukan jumlah orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Jadi melakukan persediaan terlebih dahulu sebelum perusahaan tersebut butuh gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya, San. Boleh? Boleh. Aku mau nanya, kan tadi kan kamu udah ngejelasin. Itu kenapa ya perencanaan perencana SDM-nya itu harus memperhatikan perencanaan lingkungan organisasi baik secara internal maupun eksternalnya, San? Iya. Seperti yang udah Itu bisa dijelasin. dijelaskan tadi, nah, perencanaan SDM itu harus memperhatikan peranan lingkungan organisasi karena memperhatikan lingkungan organisasi secara internal ataupun eksternal, karena dengan melakukan perencanaan SDM, kita dapat mengetahui kemampuan kita dalam melakukan suatu hal, dan kita juga bisa meminimalisir adanya perpecahan dalam suatu organisasi tersebut. Jadi agar lebih terapi lagi gitu. Jadi harus ada perencanaan SDM ini. Dan perencanaan SDM ini merupakan suatu hal penting bagi perusahaan, gitu sih, Richard. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Setiawati Ningsih. Untuk pertanyaannya, apa peranan perencanaan sumber daya manusia? On mic, belum di-on-in. Mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Saudari Yani. Apa yang Anda ketahui, masalah apa yang mungkin muncul jika tidak dilakukan perencanaan SDM yang baik? Ya, jadi kalau misalnya perusahaan tidak diterapkannya manajemen sumber daya manusia, resikonya yaitu yang pertama ada efektivitas dan efisiensi yang menurun drastis. Dan yang kedua juga tidak adanya struktur organisasi yang jelas. Selanjutnya juga pengeluaran perusahaan jadi membengkak. Yang keempat ada kesejahteraan karyawan yang akan terganggu. Dan yang terakhir mungkin sistem pengelolaan masalahnya yang kacau. Gitu aja mungkin, Sandra. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi?
Izin bertanya, Boleh. mengapa perencanaan SDM harus efektif dan efisien? Oke. Sekian. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya Teh Indri. Nah, jadi melalui perencanaan SDM berkualitas yang sesuai, maka nantinya akan lebih mempermudah bagi perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Nah, jadi pihak HRD tersebut bisa mencari orang yang tepat dan berdedikasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalkan HRD tidak mencari yang bagus, nanti tujuan perusahaannya bakalan terhambat, jadi bakal lama gitu untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Oke, kembali lagi kepada Saudari Setiawati Ningsih. Apakah sudah bisa dijawab pertanyaannya saya? Saudari Setiawati Ningsih, tidak ada sinyal mungkin ya? Oke, baik. Apabila tidak ada yang ditanyakan, saya tutup saja untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih kepada teman-teman yang masih bertahan sampai presentasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sandra. Terima kasih.